Ayo kita yakinin, sehat dari Allah, sakit dari Allah, tinggal dikembalikan kepada yang punyanya. Siapa? Allah. Ini orang Indonesia lebih takut ame masker daripada sama Allah. Waduh, bukan main, sibuk sana sini nyari masker, takut penyakit apaan tuh? Corona. Waduh, bukan main. Orang penyakit dari Allah, ya kita kembalikan ame Allah, kita mohon sama Allah, ya udah itu aja. Udah itu aja. Emang zaman sekarang kan luar biasa, yang punya Ka'bah dia ketakutan. Bukan yang punya Ka'bah. Corona ya. Kemarin saya taklim di Asahara Selasa di Wali Kota, ada yang nanya, Ustaz, penyakit corona azab apa musibah? Saya jawab enteng, musibah, ujian dari Allah, jangan dikaitkan dengan azab. Azab itu dulu umat sebelum Rasulullah baru azab. Kalau umat Rasulullah mah ujian, tinggal kita lulus apa kagak nih diuji sama Allah. Hari itu ya. Makanya sekarang kan disuruh cuci tangan, iklannya kan mantap ya, cuci tangan gitu kan. Padahal Islam sudah mengajarkan cuci tangan itu sunnah Nabi, cuci tangan gitu kan, sunnah Nabi cuci tangan. Masya Allah. Bahkan kumur-kumur aja nggak boleh dengan tangan kiri. Kenapa? Tangan kiri kan tukang ngobok yang kotor. Kumur-kumur itu harus dengan tangan kanan. Kalau dengan tangan kiri makruh. Subhanallah. Itulah kita, itulah Islam. Makanya biarin mereka kembali ke Islam. Kenapa? Disuruh nyuci tangan semuanya sedunia manusia sekarang. Ayo. Waduh, tuh anak saya tuh Anis sama Hana bentar-bentar cuci tangan. Bentar-bentar cuci tangan. Apa nak? Takut corona, Bi. Mantap gua bilang. Udah. Itu anak Ustadz, bagaimana anak RT kira-kira ya ngomongnya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqul ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Rawahu Ahmadun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, beliau telah berfirman, ana ma'a abdi ma dzakarani. Allah berfirman, ana, aku, kata Allah, ma'a abdi, selalu bersama hambaku, ma dzakarani, selama dia mengingatku, wa taharrakat bi syafatahu, dan selalu menggerakkan lidah bibirnya untuk menyebut namaku. Rawahu Ahmadun an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, semoga Allah ridho pada mereka, amin. Mari kita lihat, Rasul bersabda, innallaha ta'ala yaqul. Dari dulu kita sudah bahas, kalau kita menemukan harfun nun yang ada syiddah, bertasydid, itu disebut harfu taukid. Artinya serius nih, penegasan Allah, penegasan Rasulullah. Innallaha ta'ala, makanya maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala. Ana ma'a abdi, saya ini selalu bersama hambaku. Jadi tidak ada makhluk manusia satupun yang terlepas dari Allah.
semua ciptaan Allah. Yang namanya manusia itu hambanya Allah. Tapi siapa yang beserta Allah, bersama Allah, ma dzakarani, yaitu hamba-hamba Allah yang selalu mengingat Allah. Dan makna luasnya mengingat Allah di sini bukan hanya melantunkan kalimat zikir, bukan. Artinya dia berusaha terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bahkan kata Rasul, wa taharrakat bi syafatahu, dan di antara yang diakui oleh Allah, Allah berserta hambanya adalah hamba yang selalu bibirnya selalu mengucap kalimat Allah, selalu berzikir kepada Allah. Bahkan pada pertemuan terdahulu kita bahas, kata Rasul, walisanuhu ratsbun min dzikrillah. Jadi di antara hamba yang dicintai oleh Allah adalah bibirnya selalu basah menyebut nama Allah. Jawab yang jujur. Bibir basah karena zikir kepada Allah, itu zikir kira-kira zikirnya dizaharkan, dibunyikan apa disirkan? Zikirnya dipublikasikan apa dalam batin aja? Dipublikasikan. Jadi tidak mungkin zikir dalam batin bibirnya sampai basah. Berarti emang Rasulullah menyuruh kita sampai-sampai bibir kita, kata Rasul, basah dengan menyebut nama Allah, dengan zikir kepada Allah. Subhanallah. Nah, seperti apa yang kita sampaikan hadis pada pertemuan kali ini, wa taharraqat bi syafatahu, dan harakat, gerak bibirnya dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut zikir kepada Allah. Wah, mantap. Dulu kita sering membahas Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan punya santri dua model. Yang pertama santri yang baru belajar zikirnya mengeluarkan suara, yang kedua yang sudah di batin. Jadi kalau sudah zikir dalam batin itu kelasnya udah lain itu. Kalau ahli karate sabuknya udah hitam itu, udah bisa ngajarin yang sabuk kuning itu sama sabuk putih. Wah, kalau zaman Nur Said kira-kira diem zikirnya batin, kayaknya kemana-mana, kayaknya mana-mana. Mungkin kalau malam ini kita zikir, ada aja mungkin yang ngomong tuh dukuh Pandeglang apa dukuh Palembang gitu kan gitu. Ada aja tuh kemana-mana kira-kira. Ada juga. Makanya kata Tuan Syekh, ayo yang baru belajar, ayo keluarkan suaranya, keluarkan suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya semua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Kan ada peribahasa, bisa karena biasa. Itu kalau sudah ahli zikir nggak kerasa. Dulu sering kita sampaikan di sini, di antara teori zikir itu kan latfiyatun nafas. Jadi bahasa kitanya mengeluarkan setan pada diri kita lewat terowongan namanya pusar. Dari bawah kita tarik ke atas, la ilaha illallah. Setannya dibuang ke kanan. Jadi setannya di mana? Kanan. Buang kanan. Buang. Itu kalau udah lancar enak tuh. La ilaha illallah. La
illallah, la illallah, gitu ya. Wow, itu luar biasa. Makanya sedap kalau sudah begitu concern dia, nggak ingat kemana-mana, ingatnya sama Allah. Masya Allah, luar biasa. Dan ini salah satu garansi dari Allah. Rasul bersabda, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah telah berfirman, inna abdan ana ma'a abdi, saya ini beserta hambaku. Hamba yang mana, kata Allah, ma dzakarani, yang selalu zikir kepada diriku, kata Allah. Yang selalu zikir kepada diriku, kata Allah. Makanya jangan coba-coba kalau ahli zikir itu. Walaupun dia duduk aja tuh ahli zikir mah rizki datang sendiri. Coba. Allahu Akbar. Al-Maghfullah, putra dari Syekh Asnawi Caringin, ahli Thariqah Tizani, namanya Yai Entus Kazim. Dulu pesantrennya besar di Menes. Sayang nggak ada penerusnya. Subhanallah. Artinya santrinya tidak sebanyak Al-Maghfullah gitu ya. Terus beliau diteruskan ijazah tizaninya oleh Al-Maghfullah Kiai Haji Mama Sukanta, Sukaresmi, dekat Labuan. Al-Maghfullah itu Mama Sukanta itu kalau lagi zikir subhanallah itu jamaahnya bukan hanya dari Banten, Jakarta, Cirebon, Jawa, Sumatera, dari Brunei ada, dari Malaysia ada, dari Singapura ada. Kan malam Jumat zikirnya. Subhanallah, itu sengaja ngajak dari Brunei turun Kamis sore di Cengkareng, ke sono Menes ngajak, terus habis itu pulang lagi ke Brunei lagi. Coba, subhanallah, ini diajak ke Menes saja masih belum ada yang daftar sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, itu ya, luar biasa. Sekarang diterusin oleh Kiai Haji Jejen Aang Nuh Sukabumi. Tuh, kalau ke sana malam Jumat juga di sana tuh Sukabumi. Alhamdulillah saya pernah silaturahim ke situ sebelum ceramah ke Surade, saya mampir ke situ, coba mampir. Di jalan nih jangan bilang siapa-siapa ya. Luar biasa ya karomahnya. Kan penunjuk jalan namanya Ustadz Asep yang sering di Facebook tuh, Ustadz Asep, panggilannya Kang Azza, Asep Zainal Arifin. Di jalan saya bilang, Kang Asep, enak amat nih malam kalau makan pecak gurame kira-kira. Masya Allah. Tiba-tiba kita kena macet, ya mampir ke Mama Jezen ya. Jam 10:30 malam kan acaranya besok. Subhanallah, udah disediain pecak gurame bener. Luar biasa, pas. Mas. Baik, kembali tadi, Allah yang memelihara langsung kepada yang ahli zikir. Ahli zikir. Bahkan wataharrat bi syafatahu, yang bibirnya basah, yang terus bergetar, bergerak dengan zikir kepada Allah. Sekemampuan apa aja yang kita zikir sama Allah. Ayo, asmaul husna, banyak asma Allah. Silakan apa aja. Makanya dulu kita bahas wa in qalla adumuha, walaupun sedikit tapi didawamkan, silahkan. Bukankah dulu saya ceritakan asbabul wurud, hadis tentang wa in qalla adwamuha, ketika ada sahabat yang tawaf dengan Rasulullah, ada sahabat yang cuman bisa kalimat ya karim. Jadi orang lain baca doa tawaf, sahabat-sahabat Rasul yang lain, dia mah bacanya ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim. Dilaporin sama sahabat yang lain, Rasul, dia mah tadi waktu tawaf cuman baca ya karim. Rasul menjawab, wa in qalla adwamuha, walaupun sedikit tapi didawamkan. Tahu dawam? Estafet, terus menerus. Bahasa lainnya istiqamah. Apa? Hati-hati,
pakai qaf. Istiqomah artinya terus menerus. Kalau yang pakai kaf lain artinya istiqamah, istri 3 dikontrakin rumah. Jauh banget ya. Paling kata perempuannya ogah gua. Paling. Baik, terus satu kita dapat hadis ya. Yuk kita teruskan zikir sama Allah. Siapa yang ngomong kalau zikir nggak boleh dikeluarkan suara? Memang dalam Al-Quran Allah berfirman, jangan sampai mengeluarkan suara di pagi hari dan petang hari. Ya kalau malam hari ya silakan lah. Kali tidak. Orang pagi hari mau orang nyari duit ngapain? Segala-gala. Nyari duit kalau pagi, malam. Dalam waktu yang hening kita bertafakur kepada Allah, tadakur kepada Allah. Bukankah perjalanan Isra Mi'raj waktu malam, di saat hening orang sedang tidur nyenyak, jalan Rasulullah Isra dan Mi'raj tuh. Ya kalau mau tahu sejarah Isra Mi'raj ya silahkan hubungi ke 081511515171 ya silakanlah. Baik. Satu kita dapat hadis. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala yaqul, inna 'abdan sahhahtu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi fi ma'isyati yamdi alaihi khamsatun a'wamin la yafidu ilayya la mahrumun. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Wah, bener mantap nih hadis nih. Ayo catat. Baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna abdan, sesungguhnya hambaku, sahahtu lahu jismahu, aku telah berikan kesehatan kepada badannya. Tuh, ayo kita yakinin, sehat dari Allah, sakit dari Allah, tinggal dikembalikan kepada yang punyanya. Siapa? Allah. Ini orang Indonesia lebih takut ame masker daripada sama Allah. Bukan main sibuk sana sini nyari masker, takut penyakit apaan tuh? Corona. Bukan main. Orang penyakit dari Allah ya kita kembalikan ame Allah, kita mohon sama Allah, ya udah itu aja. Udah itu aja. Emang zaman sekarang kan luar biasa, yang punya Ka'bah dia ketakutan. Bukan yang punya Ka'bah. Corona ya. Kemarin saya taklim di Asahara Selasa di wali kota, ada yang nanya, Ustaz, penyakit corona azab apa musibah? Saya jawab enteng, musibah, ujian dari Allah, jangan dikaitkan dengan azab. Azab itu dulu umat sebelum Rasulullah baru azab. Kalau umat Rasulullah mah ujian, tinggal kita lulus apa kagak nih diuji sama Allah. Hari itu ya. Makanya sekarang kan disuruh cuci tangan, iklannya kan mantap ya, cuci tangan, gitu kan. Padahal Islam sudah mengajarkan cuci tangan itu sunnah Nabi, cuci tangan, gitu kan, sunnah Nabi, cuci tangan. Masya Allah. Bahkan kumur-kumur aja nggak boleh dengan tangan kiri. Kenapa? Tangan kiri kan tukang ngobok yang kotor. Kumur-kumur itu harus dengan tangan kanan. Kalau dengan tangan kiri makruh. Subhanallah. Itulah kita, itulah Islam. Makanya biarin mereka kembali ke Islam. Kenapa? Disuruh nyuci tangan semuanya sedunia manusia sekarang. Ayo. Waduh, tuh anak saya tuh Anis sama Hana bentar-bentar cuci tangan. Bentar-bentar cuci tangan. Apa nak? Takut corona, Bi. Mantap gua bilang. Udah. Itu anak ustaz, bagaimana anak RT kira-kira ya ngomongnya. Baik. Nah, jadi sahahtu lahu jismahu, aku berikan kesehatan kepada badannya. Jadi sehat itu dari Allah. Wa wasa'tu alaihi fi ma'isyati, dan aku perluas oleh kalian, untuk kalian apa? Ma'isyah. Apa? Kehidupan kalian. Silahkan
Cari rizkiku kata Allah, yang ke barat, ke timur, selatan, utara silakan. Dari musim duren sampai musim rambutan silakan. Allah sudah sediakan, bahkan bahasanya wa wasa'tu alaihi, dan aku luaskan tuh alaihi, atas apa? Fi ma'isyah, untuk mencari ma'isyah. Apa tuh ma'isyah? Nih nyari ginian nih, gini 10 jempol duit ma'isyah. Jadi aish, kehidupan. Jadi kehidupan itu perlu makan, perlu minum. Dan lidah aja nih tahu, lidah nih paham. Nih lidah kalau makan hamburger, wah tahu dia. Tapi makan ikan petek tahu juga dia. Aneh nih lidah, bener. Ini lidah bisa membedakan duku Palembang sama duku Pandeglang, bisa lidah. Percaya nggak? Cobain situ. Baik. Tahu nih lidah, masya Allah. Nggak bisa ditipu, nggak bisa. Kan gitu ya. Rokok Jinggo sama apa? Yang Samsu pakai Hermes itu beda. Gitu kan, beda. Apalagi Krakatau dari sini. Mantap bener. Sayang contohnya nggak ada Krakatau. Ini. Kalau sini ya itu beda tuh lidah tuh. Yamdi alaihi khamsatu awamin, masya Allah kata Rasul, mencari ma'isyah sampai berlalu dengan 5 musim. Khamsatu awamin, 5 musim. Apa coba? Pertama musim kemarau, kemudian musim hujan, kemudian musim dingin, kemudian musim gugur, kemudian musim panen. Masya Allah tuh 5 musim. Persis di kita juga sama. Ada musim hujan, sekarang lagi musim apa nih? Hujan, udah. Bentar lagi spring, antara hujan dan enggak. Terus musim kemarau, kemudian musim dingin kalau di Arab, kemudian musim panas tuh 5 musim. Jadi 5 musim itu hayu terus. Makanya Allah sudah sediakan. Hebatnya luar biasa perkasanya Allah. Begitu musim hujan, datang buah-buahan. Musim kemarau, kembang buah-buahan keluar, duren keluar. Waduh, kalau 3 bulan 4 bulan kemarau itu orang Banten senang banget. Kenapa? Durennya pasti berbuah. Duren berbuah. Sebab di sana ya 5 pohon duren juga bisa umroh yang promo maksudnya. Itu dia. Itu sebab. Nah senang keluar tuh buah-buahan, kan luar biasa tuh. Subhanallah. Sekarang kemarin jamaah nanya, Kang, musim kurmanya kapan di sini berbuahnya? Kan kemarin jamaah saya ajak ke Taif. Subhanallah, ke Taif. Saya ke maktabahnya Abdullah bin Abbas, putra Sayyidina Abbas. Itu perpustakaannya, maktabahnya ada di Taif, 120 kilo dari kota Mekah. Saya ajak jamaah ke sana. Alhamdulillah. Kenapa? Karena program 12 hari saya bilang lama nih, bisa city tour kemana-mana. Di Madinah saya ajak ke Jabal Mahnit. Wah, mereka bilang kapan musim kurmanya? Saya bilang ini kan musim dingin, kurmanya nggak keluar. Nanti musim panas, kapan? Ramadan, keluar kurmanya. Saya bilang jadi kalau bapak ibu pengen menyaksikan buah kurma, nanti balik lagi akhir April. Gue bilang begitu. Hanya yang mau daftar sih ada, tapi kena corona. Kan itu ya. Nah, itulah Allah memberikan 5 musim kepada kita. Tuh, orang yang turun ke sawah juga kalau udah ada air, musim hujan, 5 musim. Terus nih, terusin. La yafidu, tidaklah faidah, tidaklah manfaat ilayah kalau hasil dari pencarian dunia tidak dipakai untuk berziarah ke Ka'bah. Itu maksudnya. Jadi ilayah ini tidak ke Ka'bah, artinya tidak pergi ibadah haji atau umroh. Tuh. Untuk apa? La mahrumun, untuk menghapus hal-hal yang haram pada diri kita. Tuh, makanya pakai tuh kain ihram. Maksudnya apa? Untuk menghilangkan hal-hal yang haram. Tuh. Subhanallah. Jadi kata Rasul, biar kata dia pulang pergi nyari duit, jam 6 pagi dia udah berangkat,
kemudian pulang jam 10 malam, terus ditumpuk-tumpuk duitnya. Tapi kata Allah lewat Rasulnya, la yafidu ilayya, tidaklah berfaedah atas maisha itu, harta itu, kalau tidak ilayya, tidak menghadapku. Mana maksudnya? Ke Baitullah, ke Ka'bah tuh. Iya, jadi seperti itu. Makanya ziarah ke Ka'bah itu tujuan akhir kita untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umroh. Niatkan Jamaah Nur Syahid, ada niat nggak kita ke tanah suci? Ada niat nggak? Saya tanya, nabung nggak? Ayo loh. Padahal pernah kita digambarkan kan orang yang ibadah haji ya, dari berbagai macam tingkatan ekonomi. Tukang beca di mana tuh ya? Di Jawa mana gitu, beliau nabung sampai ibadah haji, subhanallah. Allahu Akbar. Suami istri lagi, beliau nabung sehari 10-20 ribu, subhanallah. Udah menjelang kakek-kakek, nenek-nenek, mereka ibadah haji. Tukang beca, coba mulia amat tuh mereka. Jangan-jangan mengamalkan hadis ini kayaknya. Nah, la mahrumun untuk menghapus sesuatu yang haram, artinya dosa kita. Tuh, kalau haji seumur hidup wajibnya 1 kali. Tapi kalau umroh beda bunyi hadisnya. Al-umratu bainal umroh kafaratun nas. Dari umroh pertama dan ke umroh selanjutnya untuk menghapus dosa manusia. Subhanallah, sekali putaran tawaf di Ka'bah dosa kita dihapus ame Allah. Amin. Insya ya, kalaupun kita belum sempat ke tanah suci sekarang, ada pahala umroh yang kita cari. Rasul bersabda, barang siapa umatku yang sholat subuh berjamaah, summa jalasa, kemudian duduk dan berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, ka umrotin makbulah, seperti umrohnya yang makbul. Masya Allah. Habis subuh zikir sampai matahari terbit, pahalanya seperti menunaikan ibadah umroh yang mabrur. Tuh, yang masalah nih, ke Mekah kagak gablek duit, sholat subuh kagak, habis tuh urusan udah. Habis urusan. Innallaha ta'ala wallahu alam bisawab. Yuk, yang mau ditanyakan kira-kira silakan, bebas pertanyaannya. Ayo. 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 Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.